Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa 3 Agustus 2021. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan hingga hari ini. Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan, berkatilah hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dari Amsal 15 ayat 23. Amsal 15 ayat 23 saya akan membacakan untuk kita. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah peribahasa Tiongkok yang berbunyi demikian. Perkataan yang keluar dari mulut kita itu ibarat anak panah yang kita lepaskan dari busurnya. Jika yang kita lepaskan adalah perkataan yang menyakiti orang lain, maka sekalipun kita sudah minta maaf, akan tetapi perkataan itu akan berbekas dan akan ada. Dari peribahasa itu, kita dapat mengetahui bahwa begitu kata-kata itu kita lepaskan dari mulut kita, kata-kata tersebut tidak akan mampu kita tarik. Kata-kata tersebut akan selalu mengalir dari satu orang ke orang lain. Kata-kata itu akan mudah diingat karena mungkin sungguh menyakitkan atau mungkin sungguh menarik perhatian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu berhati-hati. Kita perlu berhati-hati mengeluarkan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita setiap saat. Itulah juga yang dikatakan dalam perkataan nenek moyang kita pada zaman dahulu yang berbunyi demikian. Jolo nidilat bibir, ipe asa nihatahon. Jolo nidilat bibir, ipe asa nihatahon. Artinya kita harus sungguh-sungguh berhati-hati. Sebelum mengeluarkan sesuatu perkataan, pikirkanlah terlebih dahulu. Sebelum mengeluarkan sesuatu perkataan dari mulut kita, pikirkan apa efeknya, apa kegunaannya bagi yang mendengar. Sehingga kata-kata kita tidak akan menyakitkan. Sebaliknya, kata-kata kita akan menguatkan, menjadi berkat bagi mereka yang mendengarnya. Dan itu juga yang dituliskan dalam Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-kata kita penuh kasih, jangan hambar. Kata-kata yang penuh kasih adalah kata-kata yang benar-benar dapat merasakan perasaan lawan bicara kita. Dapat merasakan perasaan-perasaan yang timbul oleh perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Dan kita harus membayangkan jika kata-kata itu ditujukan kepada kita, apa yang menjadi reaksi kita? Jika kata-kata itu ditujukan kepadamu, apa yang menjadi reaksimu? Jika kata-kata itu ditujukan kepada setiap orang, tentu akan menimbulkan reaksi yang berbeda. Ketika kita sudah terlebih dahulu merasakan, memikirkan apa yang menjadi efek dari perkataan-perkataan kita itu, maka di sana kita akan lebih berhati-hati untuk mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Perkataan yang tepat pada situasi dan kondisinya akan mendatangkan suatu makna
yang tepat juga dalam situasi dan kondisi tersebut. Perkataan yang tepat akan mendatangkan sesuatu kekuatan yang luar biasa, akan mendatangkan sesuatu ingatan yang luar biasa. Perkataan-perkataan dari saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, akan kita jadikan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa, karena itu tepat dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi. Itu akan saya terima ketika kata-kata yang diucapkan oleh saudara-saudara itu, saudara-saudara saya, adalah sesuai dengan situasi dan kondisi saya dan tepat pada waktunya, sehingga saya dapat merasakan betapa berhikmatnya mereka yang mengucapkan kata-kata tersebut. Hati saya tidak terluka, pikiran saya tidak terganggu, saya tidak merasa dirugikan, saya tidak merasa terhina, saya tidak merasa sesuatu yang kurang oleh perkataan-perkataan mereka, sehingga perkataan-perkataan mereka adalah menjadi berkat yang luar biasa bagi saya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjaga mulut kita. Karena dari mulut kita ini boleh saja keluar kata-kata yang menjadi kutukan, karena dari mulut kita juga boleh saja keluar kata-kata yang menjadi berkat. Dan sebagai orang Kristen dan sebagai pengikut Kristus, kami menghimbau supaya kita masing-masing menjaga mulut kita, dan hendaklah kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang penuh arti untuk mendatangkan berkat dan sukacita bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Hindari penyebaran berita-berita bohong. Hindarkan mengucapkan kata-kata fitnah. Hindarkan mengucapkan kata-kata yang merendahkan dan merugikan orang lain. Tapi perbanyaklah untuk mengeluarkan kata-kata memuji saudara-saudara kita, mengungkapkan apa yang menjadi kelebihannya, apa yang menjadi keistimewaannya. Mari mengeluarkan kata-kata yang menjadi berkat, yang menjadi sukacita, yang mendatangkan kekuatan, sehingga kita sama-sama boleh bangkit, boleh berdiri, ditegakkan, dimenangkan, karena kita adalah sama-sama pengikut Kristus. Semoga kita merasakan berkat yang luar biasa. Semoga kita mampu mengeluarkan kata-kata yang penuh hikmat, yang dapat dirasakan oleh orang lain, saudara-saudara yang lain, sehingga nampak di sana bahwa roh Tuhan ada bersemayam dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga pada kesempatan ini. Engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firman yang menjadi renungan hari ini, supaya kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang penuh hikmat, yang mendatangkan sukacita dan jawaban yang tepat pada setiap situasi dan kondisi. Kata-kata yang kami keluarkan adalah menjadi sesuatu semangat, kekuatan yang baru, dan membawa solusi dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Berkatilah kami, para hamba-Mu, semua jemaat-Mu, supaya tetap semangat, setia, taat, tunduk, takut akan Tuhan dalam mengeluarkan setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami. Jadilah kami menjadi pembawa berkat. Jadilah kami membawa berita sukacita dimanapun kami berada. Jadilah kami mengeluarkan kesaksian-kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan dan meneguhkan iman saudara-saudara kami yang lainnya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman dimanapun mereka berada hari ini. Berkati setiap warga jemaat yang sakit di rumah dan di rumah sakit, yang terinfeksi COVID-19. Pulihkan mereka Bapa. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara-saudara. Amin.